Salam sehat anak-anak. Perkenalkan, Ibu mengajar pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kalian akan berjumpa dengan Ibu 1 minggu 1 kali ya untuk pembelajaran PJJ ini. Buku yang Ibu pakai adalah buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, warnanya seperti ini anak-anak. Kalian bisa mendownload di internet ya. Baik. Apa yang kita akan pelajari? Nah, selama 1 tahun ini kita akan belajar 6 bab ya. Bab pertama mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bab kedua mengenai norma dan keadilan. Bab ketiga tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan bab keempat mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab kelima kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bab keenam daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk bab pertama ini kita akan belajar sekitar 5 kali pertemuan ya. Jadi nanti minggu kelima kita ada pekan ulangan ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar. Kriteria penilaian pelajaran PPKN ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, nilai sikap. Jadi siswa harus taat, harus patuh, harus menolong orang tua, harus jujur, harus bersikap santun ya. Jadi nilai sikap ini dinilai dari perilaku sehari-hari ya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai spiritual. Nah, siswa rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ikut sapa pagi, rajin ikut morning spirit, dan melakukan firman Tuhan. Ini nilai spiritual. Nilai spiritual ini bergabung dengan nilai agama. Jadi kita akan melihat proses anak-anak untuk bertumbuh di dalam spiritual. Nah, kemudian ada penilaian ketiga, yaitu penilaian nasionalisme. Bagaimana kalian menghargai simbol-simbol negara. Kemudian kalian menghargai juga lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan, kemudian kalian juga menghargai pahlawan. Ya, nasionalisme ini juga dinilai. Kemudian yang keempat, nilai pengetahuan. Kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Ya. Oke, anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, bab 1 kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kalian tahu ya, kenapa kita mengetahui bahwa lambang negara kita Garuda Pancasila. Ini ada sejarahnya. Tapi untuk itu kita tidak akan bahas. Yang kita akan bahas sekarang adalah, nah, ini kompetensi dasarnya. Jadi kita bisa menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bisa menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi untuk pertama kita pengenalan dulu anak-anak ya. Nanti kalian bisa melihat video dari perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa cari narasumber dari manapun juga. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan kepada narasumber, bisa juga. Jadi Ibu tidak membatasi bahan ajar di mana saja. Tapi untuk pertama ini mungkin Ibu ingin menjelaskan mengenai peta konsep yang akan kita pelajari di bab 1 ini ya. Nah, di bab 1 ini kita akan pelajari tentang Pancasilanya. Nah, bagaimana perumusannya, diawali dengan pembentukan BPUPKI ya. Kemudian perumusan dasar negaranya, kemudian siapa tokoh-tokohnya ya yang
ikut berjuang untuk merumuskan dasar negara. Memang ada 3 tokoh yang sentral. Ini kita akan pelajari di pertemuan kedua, ya. Kemudian kita juga bisa mempelajari tentang penetapan Pancasila, pembentukan PPKI, kemudian sidang PPKI, kemudian ditetapkan menjadi dasar negara. Nah, proses-proses ini akan kita pelajari, ya. Oleh karena itu, kalian boleh menyimak pembelajaran yang sekarang Ibu akan kasih. Mungkin ini singkat saja anak-anak. Nah, pertemuan pertama ini kita mau melihat perumusan Pancasila sebagai dasar negara, ya. Kemudian pembentukan BPUPKI, kemudian tugas BPUPKI, kemudian sidang BPUPKI, kemudian tokoh BPUPKI. Nah, lebih baiknya nanti anak-anak simak ya video pembelajaran ini. Boleh dilihat dari Google Classroom. Baik, secara singkat, Pancasila ya sebagai dasar negara dirumuskan dengan cara 2 kali, ya. Ada pembentukannya oleh BPUPKI, kemudian perumusan dasar negara. Nah, pembentukan BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, ya. Dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, pembentukan BPUPKI ini dimuat dalam maklumat Gunsekan nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Nah, perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Nah, ini adalah situasi dan kondisi ketika mereka melakukan rapat yang terus menerus, ya, sampai akhirnya terjadilah perumusan dasar negara. Jadi nggak mudah anak-anak. Lihat saja di gambar itu apa yang kalian bisa amati. Berapa suku bangsa yang hadir pada saat itu. Kita bisa lihat dari orangnya, ya, dari simbol baju yang dipakai, ya. Jadi ini berbagai macam suku, berbagai macam daerah berkumpul bersama-sama untuk memikirkan, ya, bagaimana cara perumusan dasar negara ini, ya. Nah, baik. Pembentukan BPUPKI anak-anak, BPUPKI ini tugasnya mempersiapkan kemerdekaan, juga merumuskan, ya, merumuskan tentang ekonomi, tentang politik, tentang tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Jadi untuk negara itu menjadi merdeka tidak mudah anak-anak. Jadi ada proses-proses panjang yang harus kita ikuti, yang harus kita perjuangkan. Luar biasa ya anak-anak, ya. Jadi oleh karena itu tadi Ibu bilang kita harus menghargai, kita harus menghormati tokoh-tokoh yang berjuang dalam proses perumusan dasar negara ini, ya. Baik. Tokoh-tokoh BPUPKI ini, ya, kita bisa melihat di sini BPUPKI itu dilantik secara resmi oleh Jepang sebenarnya anak-anak, dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang, ya. Jadi lebih banyak orang Indonesianya anak-anak, Jepangnya hanya 7, ya. Tapi memang waktu itu BPUPKI dilantik masih resmi oleh Jepang, karena masa itu kita masih ada dalam penjajahan Jepang, ya. Nah, ketua BPUPKI dari orang Indonesia yaitu KRT Rajiman Weddio Diningrat, ya. Wakil ketuanya ada 2. Adalah yang pertama RP Suroso, itu orang Indonesia. Yang kedua adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang. Tapi walaupun dia orang Jepang, dia ikut mendukung dalam proses pembentukan Indonesia menjadi negara merdeka. Begitu anak-anak, ya.